Halo teman-teman semua, dan juga yang terhormat Ibu Lestari selaku dosen pembimbing mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 di Universitas Dian Nusantara. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Fani Nur Aprilia, dan juga teman-teman saya, Jovan Kamelani, Valerian Davin, Aventinelia, dan Marcelino Putra. Di sini kami akan menjelaskan materi dari bab 5 yang akan membahas konsolidasi entitas anak yang tidak dimiliki sepenuhnya yang diakuisisi dengan nilai lebih dari nilai buku. Yang pertama, tujuan pembelajaran memahami dan menjelaskan bagaimana proses konsolidasi berbeda ketika anak perusahaan tidak sepenuhnya dimiliki dan terdapat perbedaan. Di dalam bab 5 ini terdapat perbedaan konsolidasi, yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, lalu anak perusahaan yang dimiliki sebagian, dan juga pemegang saham bukan kepentingan non-pengendali, dan pemegang saham kepentingan non-pengendali. Di dalam konsolidasi yang nilai investasinya sama dengan nilai buku itu tidak ada perbedaan. Tetapi dalam nilai investasi lebih dari nilai buku itu terdapat perbedaan. Bagaimana tentang kepemilikan parsial yang penilaian sebagian atau penuh? Kami telah mempelajari sebelumnya bahwa konsolidasi penuh diperlukan dan bukan konsolidasi parsial. Dengan demikian, kami mengkonsolidasi 100% anak perusahaan. Namun, ini mengacu pada nilai buku anak perusahaan. Bagaimana dengan revaluasi aset ke nilai pasar wajar? Tingkat revaluasi aset dan goodwill yang dinilai terlalu rendah dapat bervariasi. Konsep perusahaan induk yaitu penilaian sebagian, konsep entitas penilaian penuh. Bagaimana tentang kepemilikan parsial yang penilaian sebagian atau penuh? Kami telah mempelajari sebelumnya bahwa konsolidasi penuh diperlukan dan bukan konsolidasi parsial. Dengan demikian, kami mengkonsolidasi 100% anak perusahaan. Namun, ini mengacu pada nilai buku anak perusahaan. Bagaimana dengan revaluasi aset ke nilai pasar wajar? Tingkat revaluasi aset dan goodwill yang dinilai terlalu rendah dapat bervariasi. Konsep perusahaan induk yaitu penilaian sebagian, konsep entitas penilaian penuh. Dari contoh soal di atas, terdapat 2 konsep perbedaan. Yang pertama, konsep induk perusahaan dan konsep unit ekonomi. Di dalam konsep induk perusahaan terdapat sejumlah senilai tanah sebesar pada induk $400.000 dan pada anak $61.000, sehingga pada konsep induk perusahaan terdapat $31.200 dan konsolidasi sebesar $492.200. Sedangkan pada konsep unit ekonomi, nilai tanah pada induk sebesar $400.000 dan nilai tanah pada anak sebesar $61.000 dan di debit sebesar $39.000 dan nilai konsolidasinya sebesar $500.000. Keduanya digunakan di masa lalu. Dan PSAK 141R mensyaratkan konsep entitas. Selanjutnya, kepemilikan parsial pada aset dan goodwill yang dinilai terlalu rendah. Berapa besar revaluasi aset dan goodwill anak perusahaan yang dinilai terlalu rendah? Konsep perusahaan induk
yang kurang dari 100% dari nilai wajar aset dinilai kembali hanya sebatas presentasi kepemilikan induk perusahaan. Lalu, dari konsep entitas 100% dari nilai pasar wajar, saldo kredit untuk penilaian tambahan meningkatkan kepentingan non-pengendali dalam aset bersih. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu membuat perhitungan dan menyiapkan entry eliminasi untuk konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki sebagian ketika terdapat perbedaan positif yang kompleks. Pada latihan yang pertama yaitu mengakuisisi 80%. Perusahaan Lada, sebuah perusahaan dengan tahun pelaporan kalender, mengakuisisi 80% saham biasa perusahaan garam yang beredar dengan harga $354.000 pada tanggal 31 Desember 2018 ketika nilai wajar aset bersih perusahaan garam adalah $422.500. Data berikut ini merangkum perhitungan nilai wajar pada elemen nilai buku yang terdiri dari saham biasa sebesar $130.000 dan saldo laba ditahan sebesar $117.000 dan pada penilaian di bawah atau di atas nilai wajar yaitu terdiri dari persediaan 6.500 dengan nilai buku 2 bulan, tanah sebesar $39.000, peralatan $85.000 dengan nilai buku 10 tahun, perjanjian untuk tidak bersaing $52.000 pada nilai buku 4 tahun, dan elemen goodwill sebesar $26.000 dengan total biaya sebesar $442.500. Lalu selanjutnya diminta untuk siapkan analisis akun investasi hingga 31 Desember X8. Kedua, siapkan semua entry konsolidasi per 31 Desember 2018. Ketiga, siapkan lembar kerja konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2018. Dan yang terakhir, berapa jumlah pendapatan yang dilaporkan paper untuk tahun 20X8. Di sini terdapat lembar kerja konsolidasi per 31 Desember 2000X8 pada perusahaan Lada dan perusahaan garam. Kas pada perusahaan Lada sebesar $127.000 dan kas pada perusahaan garam sebesar $26.000. Piutang usaha pada PT Lada sebesar $97.500 dan piutang usaha pada garam sebesar $91.000. Persediaan pada PT Lada sebesar $136.500, sedangkan pada PT Garam sebesar $104.000. Nilai buku pada PT Lada sebesar $197.600 dan pada PT Garam tidak memiliki nilai buku. Lalu biaya kelebihan pada PT Lada sebesar $156.400, tanah pada PT Lada sebesar $130.000, sedangkan pada PT Garam sebesar $91.000. Bangunan dan peralatan pada PT Lada sebesar $325.000 dan pada PT Garam sebesar $265.200. Akumulasi penyusutan pada PT Lada posisi kredit sebesar $195.000 dan pada PT Garam
posisi kredit sebesar 57.200. Sehingga memiliki total aset sebesar pada PT Lada 975.000 dan total aset pada PT Garam sebesar 520.000. Lalu hutang dan akrual pada PT Lada sebesar 104.000 dan pada PT Garam sebesar 78.000. Utang jangka panjang pada PT Lada sebesar 26.000, sedangkan pada PT Garam sebesar 195.000. Saham biasa sebesar 390.000 dan pada PT Garam sebesar 130.000. Saldo laba ditahan sebesar 455.000 dan pada PT Garam sebesar 117.000. Dan untuk total kewajiban dan ekuitas pada PT Lada sebesar 975.000 dan untuk PT Garam sebesar 520.000. Solusi dari kelompok latihan 1 untuk mencari perhitungan nilai buku, saham non pengendali 20% dari nilai buku, kepemilikan 80% saham lada atas nilai buku, sama dengan akun ekuitas Garam nilai buku per saham biasa ditambah laba ditahan untuk mencari saldo tanggal 31 Desember 2018. Dengan jurnalnya, saham biasa dan laba ditahan pada debit, dan investasi dalam garam dan saham non pengendali dalam NA dalam garam itu masuk dalam kredit. Untuk entry lembar kerja solusi pada pelatihan kelompok 1 maka didapat saldo tanggal 31 Desember 2018 saham non pengendali 20% dari nilai buku sebesar 49.400. Kepemilikan 80% saham lada atas nilai buku sebesar 197.600. Saham biasa sebesar 130.000 dan laba ditahan sebesar 117.000. Untuk eliminasi dasar, saham biasa sebesar 130.000 dan laba ditahan sebesar 117.000 itu akan masuk kepada akun debit, dan investasi pada garam sebesar 197.600 dan saham non pengendali dalam NA dalam garam sebesar 49.400 akan masuk dalam akun kredit. Untuk entry lembar kerja solusi pada latihan kelompok 1 untuk mencari perhitungan nilai lebih, bagian NCI sebesar 20% dari nilai lebih, pangsa 80% dari nilai lebih lada, sama dengan penilaian aset bersih garam yang kurang atau lebih dari nilai aktiva bersih, dibagi persediaan tanah, peralatan, perjanjian, goodwill. Untuk mencari saldo tanggal 31 Desember tahun 2018. Untuk entry reklasifikasi nilai berlebih, tanah, bangunan dan peralatan, perjanjian NTC, goodwill akan masuk di akun debit. Persediaan investasi pada garam, kepentingan non pengendali dalam aset bersih pada garam akan masuk ke akun kredit. Untuk akumulasi penyusutan, jurnalnya akumulasi depresiasi pada debit dan bangunan dan peralatan pada kredit. Untuk mencari entry lembar kerja solusi pada latihan kelompok 1, maka saldo tanggal 31 Desember 2018 untuk bagian NCI sebesar 20% dari nilai lebih sebesar 39.100. Pangsa 80% dari nilai lebih lada sebesar 156.400. Untuk persediaan minus 6.500, tanah sebesar 39.000, peralatan sebesar 85.000, perjanjian sebesar 52.000, goodwill sebesar 26.000. Untuk entry lembar kerja solusi pada latihan kelompok 1, maka jurnal untuk reklasifikasi nilai berlebih, tanah sebesar 39.000, bangunan dan peralatan sebesar 85.000, perjanjian NTC sebesar 52.000, goodwill sebesar 26.000 akan masuk ke akun debit. Persediaan sebesar 6.500, investasi pada garam sebesar 156.400, dan NCI dalam NA pada garam sebesar 39.100 akan masuk ke akun debit kredit. Untuk entry lembar kerja solusi pada latihan kelompok 1, untuk jurnal akumulasi penyusutannya, akumulasi depresiasi sebesar 57.200 akan masuk di akun debit.
Untuk bangunan dan peralatan sebesar 57.200 akan masuk ke akun kredit. Untuk lembar kerja lengkap latihan kelompok 1 kertas kerja konsolidasi per 31 Desember 2018 untuk akun kas pada lada sebesar 127.000, piutang usaha pada lada 97.500, persediaan pada lada 136.500, nilai buku lada 197.600, kelebihan biaya 156.400, tanah 130.000, bangunan dan peralatan sebesar 325.000, akumulasi penyusutan minus 195.000, maka total asetnya 975.000. Untuk hutang dan akrual 104.000, hutang jangka panjang 26.000, saham biasa 390.000, untuk laba ditahan 455.000. Jadi total kewajiban dan ekuitas pada lada 975.000. Akun kas pada garam sebesar 26.000, akun piutang usaha pada garam sebesar 91.000, persediaan sebesar 104.000, tanah sebesar 91.000, bangunan dan peralatan sebesar 265.200, akumulasi penyusutan minus 57.200, dengan total aset pada garam 520.000. Untuk hutang dan akrual 78.000, hutang jangka panjang 195.000, saham biasa sebesar 130.000, dan laba ditahan 117.000. Dengan total kewajiban dan ekuitas pada garam sebesar 520.000. Untuk entry eliminasi, maka persediaan akan dikredit sebesar 6.500, nilai buku dikredit sebesar 197.600, kelebihan biaya akan dikredit 156.400, tanah akan didebit 39.000, bangunan dan peralatan akan didebit 85.000 dan dikredit 57.200. Akumulasi penyusutan akan didebit 57.200. Perjanjian tak bersaing akan didebit 52.000, goodwill akan didebit sebesar 26.000, saham biasa akan didebit 130.000, orang tambahan akan didebit 117.000, laba ditahan akan dikredit 49.400, NCI di NA pada garam akan dikredit 39.100. Maka konsolidasinya kas sebesar 153.000, piutang usaha sebesar 188.500, persediaan sebesar 234.000, tanah sebesar 260.000, bangunan dan peralatan sebesar 618.000, akumulasi penyusutan sebesar minus 195.000, perjanjian tak bersaing sebesar 52.000, goodwill sebesar 26.000, hutang dan akrual sebesar 182.000, hutang jangka panjang sebesar 221.000, saham biasa sebesar 390.000, orang tambahan sebesar 455.000, laba ditahan sebesar 88.500. Dengan total aset 1.336.500 sama dengan total kewajiban dan ekuitas. Bagaimana jika ada perubahan entry penghapusan? 1. Entry eliminasi dasar, saham biasa tambahan penerimaan modal, laba ditahan pendapatan dari entitas anak, saham non pengendali dalam laba bersih pada entitas anak akan masuk ke akun debit. Dividen yang diumumkan, investasi pada saham entitas anak, saham non pengendali dalam aset bersih pada entitas anak akan masuk ke akun kredit. 2. Entry klasifikasi ulang nilai lebih. Aset 1, aset 2, goodwill akan masuk ke akun debit. Investasi pada saham entitas anak dan NCI dalam aset bersih pada entitas anak akan masuk ke akun kredit. 3. Entry reklasifikasi kelebihan nilai diamortisasi, biaya penjualan dan biaya lain-lain akan masuk ke akun debit. Pendapatan dari entitas anak dan NCI dalam laba bersih pada entitas anak akan masuk ke akun kredit. Entry ini mengklasifikasikan kembali metode ekuitas amortisasi, biaya kelebihan nilai buku dari pendapatan dari entitas anak ke akun pengeluaran yang sesuai di mana biaya akan digunakan oleh entitas anak menggunakan nilai wajar dan bukan nilai buku. 4. Entry eliminasi akumulasi penyusutan,
Akumulasi penyusutan akan masuk akun debit, dan bangunan dan peralatan akan masuk akun kredit. Untuk latihan kelompok 2, 80% akhir tahun pertama, lanjutan dari latihan 1, perbarui analisis akun investasi hingga 31 Desember 2019. 2. Siapkan ayat jurnal konsolidasi per 31 Desember 2019. 3. Menyiapkan lembar kerja konsolidasi pada 31 Desember 2019. Untuk perusahaan lada, laporan laba rugi penjualan sebesar 1.235.000, beban penjualan sebesar minus 598.000, beban depresiasi minus 78.000, beban lain-lain sebesar minus 481.000, pendapatan dari garam 50.400. Untuk laporan laba ditahan, saldo tanggal 1 Januari 2019 sebesar 455.000, akan ditambah laba bersih sebesar 128.400 dan dikurangkan dividen sebesar 104.000, maka didapat saldo akhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar 479.400. Untuk neraca saldonya, kas sebesar 156.900, piutang usaha sebesar 123.500, persediaan sebesar 149.500, nilai buku sebesar 223.600, kelebihan biaya 144.400, tanah 137.000, bangunan dan peralatan 325.000, akumulasi penyusutan minus 273.000, utang dan akrual 84.500, utang jangka panjang 26.000, saham biasa 390.000, laba ditahan 479.400, dengan total utang dan modal 979.900. Pada perusahaan garam, untuk laporan laba ruginya, penjualan sebesar 780.000, beban penjualan minus 370.500, beban depresiasi minus 19.500, beban lain-lain minus 312.000, maka didapat laba bersih sebesar 78.000. Untuk laporan laba ditahan, saldo tanggal 1 Januari 2019 sebesar 117.000, akan ditambah laba bersih sebesar 78.000 dan dikurangkan dividen sebesar 45.500, akan didapat saldo akhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar 149.500. Untuk neraca saldo, kas sebesar 32.500, piutang usaha sebesar 78.000, persediaan 156.000, tanah 91.000, bangunan dan peralatan 291.200, akumulasi minus 76.700, dengan total aset 572.000, lalu utang dan akrual 97.500, utang jangka panjang 195.000, saham biasa 130.000, laba ditahan 149.500, maka total utang dan modal 572.000 pada perusahaan garam. %80 akhir tahun pertama, perhitungan nilai buku 20% NCI dari nilai buku, 80% saham laba di nilai buku, akun ekuitas garam, saham biasa, nilai buku, laba ditahan. Itu saldo 1/1 X 9 ditambah NI dari garam dikurang sama dengan dividen, saldo 12/31 X 9. Entry eliminasi dasar, saham terdiri dari saham biasa, laba ditahan 1/1 X 9, pendapatan dari garam, laba bersih untuk kepentingan non-pengendalian pada garam, dividen yang diumumkan, investasi pada saham garam, kepentingan non-pengendalian di aset bersih pada garam. 80% akhir tahun pertama, perhitungan nilai buku 20% NCI dari nilai buku, 80% saham laba di nilai buku,
akun ekuitas garam saham biasa, nilai buku dengan laba ditahan. Saldo 1/1 X 9, NCI dari nilai buku $49.400, 80% saham laba di nilai buku $197.600, akun ekuitas garam saham biasa $130, nilai buku laba ditahan $117, tambah NI dari garam $15.600 dari nilai buku NCI, saham laba di nilai buku $62.400, akun ekuitas garam saham biasa $78.000, kurang dividen dalam kurung $9.100, NCI dari nilai buku, nilai saham laba nilai buku yaitu $36.400, saham biasa $45.500. Saldo 12/31 X 9 dari nilai buku $55.900, laba nilai buku $223.600, saham biasa $130, laba ditahan $149.500. Perhitungan nilai buku 20% NCI dari nilai buku, saldo 1/1 X 9 $49.400, 80% saham laba di nilai buku $197.600, sama dengan akun ekuitas garam nilai buku saham biasa tambah laba ditahan $130, laba ditahan $117.000, tambah NI dari garam $15.600 dari nilai buku, laba di nilai buku $62.400, laba ditahan $78.000, kurang dividen dalam kurung $9.100 dari nilai buku, laba nilai buku $36.400, laba ditahan $45.500. Saldo 12/31 X 9 dari nilai buku $55.900, saham laba di nilai buku $223.600, saham biasa $130.000, laba ditahan $149.500. Entry eliminasi dasar saham biasa $130.000, laba ditahan 1/1 X 9 $117.000, pendapatan dari garam $62.400, NCI di laba bersih pada garam $15.600, dividen yang diumumkan $45.500, investasi pada saham garam $223.600, NCI di aset pada garam $55.900. Perhitungan nilai lebih 20% bagian NCI atas nilai kelebihan perjanjian sama dengan porsi 80% dari nilai lebih goodwill milik lada. Penilaian kurang atau lebih dari aset bersih, persediaan 2 bulan, tanah tak terbatas, peralatan akumulasi penyusutan 10 tahun dan 4 tahun. Sisa umur saldo 1/1 per X 9 kurang dengan penyusutan. Saldo 12/31 X 9. Perhitungan nilai lebih 20% bagian NCI atas nilai kelebihan perjanjian sama dengan 80% dari nilai lebih goodwill milik lada. Penilaian kurang atau lebih dari aset bersih garam, persediaan 2 bulan, tanah tak terbatas, akumulasi penyusutan 10 tahun dan 4 tahun. Saldo 1/1 per X 9 kurang sama dengan penyusutan, saldo 12/31 X 9. Entry reklasifikasi nilai berlebihan terdiri dari tanah, bangunan, dan peralatan, perjanjian tak bersaing, goodwill, akumulasi penyusutan, investasi pada garam, NCI aset pada garam. Nilai yang disusutkan entry reklasifikasi yaitu termasuk dalam beban depresiasi, beban lain-lain, beban penjualan, pendapatan dari garam, NCI di NI dari garam,
Akumulasi penyusutan jurnal eliminasi yaitu terdiri dari akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan. Perhitungan nilai lebih 20% bagian NCI atas nilai perjanjian yaitu saldo 1/1 X9 $39.100 lebih dari nilai goodwill milik Lada $154.400, persediaan 2 bulan yaitu $6.500, tanah tak terbatas $39.000, peralatan akumulasi penyusutan selama 10 tahun yaitu $85.000, dan nilai kelebihan perjanjian $52.500, 80% porsi dari nilai lebih goodwill $26.000, kurang penyusutan dalam kurung yaitu $3.000, bagian NCI atas nilai kelebihan dan nilai lebih goodwill $12.000, persediaan 2 bulan $6.500, tanah tak terbatas 0, akumulasi penyusutan selama 4 tahun $8.500. Nilai kelebihan perjanjian jadi $13.000. Saldo 12/31/9 bagian NCI kelebihan perjanjian adalah $36.100, nilai lebih goodwill $144.400, persediaan 2 bulan 0, tanah tak terbatas $39.000, akumulasi penyusutan 10 tahun $85.000, akumulasi penyusutan 4 tahun $8.500. Total adalah $39.000, nilai kelebihan perjanjian dan nilai goodwill milik Lada yaitu $26.600. Nilai lebih yang disusutkan reklasifikasi, beban depresiasi $8.500, beban lain-lain $13.000, beban penjualan $6.500, pendapatan dari garam $12.000, NCI DNI dari garam $3.000. Akumulasi penyusutan jurnal eliminasi yaitu akumulasi penyusutan $57.200 bagian debit, untuk bagian kredit bangunan dan peralatan $57.200. Saldo awal goodwill sama dengan $20.800, lebih diidentifikasi $135.600, nilai buku sama dengan $197.600. Investasi pada garam BB $354.000, 80% NI $62.400. Dan untuk dividen $36.400, 80%, dan $12.000 amor lebih 80%. Untuk AB $368.000, itu saldo akhir, goodwill $20.800, lebih diidentifikasi sama dengan $123.600, nilai buku $223.600. Solusi memperhatikan bagaimana entry lembar kerja mengeliminasi akun-akun metode ekuitas Lada. Investasi pada garam BB $354.000, 80% I $62.400, IB $368.000, dan 0. $36.400, 80% dividen, $12.000 lebih amort 80%, 223.600 basic, 144.400 reklas, dan pendapatan dari garam $12.000,
dan $62.400. $62.400, 80% in-eye, $50.400 nilai penyusutan, $12.000 amort lebih. Baik, jadi selanjutnya ini ada latihan kelompok 2, yaitu tentang 80% akhir tahun pertama. Di sini ada tabel perusahaan lada dan perusahaan garam, kertas kerja konsolidasi per 31 Desember 2019. Di sini entry eliminasinya ada lada, garam, DR, CR, dan konsolidasi. Lalu laporan laba ruginya adalah seperti ini. Penjualan ladanya itu 1.235.000, garam 780.000, dan konsolidasinya 2.015.000. Lalu beban penjualan kalau ladanya minus 598.000, garam minus 370.500, CR-nya 6.500, dan konsolidasinya minus 962.000. Lalu ada beban depresiasi dengan ladanya minus 78.000, garam minus 19.500, DR-nya 8.500, dan konsolidasinya minus 106.000. Lalu ada beban lain di mana ladanya ada minus 481.000, garamnya minus 312.000, DR 13.000, dan konsolidasi minus 806.000. Lalu ada pendapatan dari garam dengan ladanya 50.400, DR-nya 62.400, CR 12.000. Lalu ada laba bersih, ladanya 188.400, garamnya 78.000, DR-nya 83.900, CR-nya 18.500, dan konsolidasinya 141.000. NCI di laba bersih, DR-nya 15.600, CR-nya 3.000, dan konsolidasinya minus 12.600. CI di laba bersih, ladanya 128.400, garamnya 78.000, DR-nya 99.500, CR-nya 21.500, dan konsolidasinya 128.400. Ini juga ada latihan kelompok 2 tentang 80% akhir tahun pertama. Ada tabelnya tentang kertas kerja konsolidasi per 31 Desember 2019. Laporan laba ruginya yaitu penjualan ladanya 1.235.000, garam 780.000, dan konsolidasi 2.015.000. Lalu ada beban penjualan di mana lada minus 598.000, garam juga minus 370.500, CR-nya juga 6.500, dan konsolidasi minus 962.000. Beban depresiasinya ada lada minus 78.000, garam minus 19.500, DR 8.500, dan konsolidasi minus 106.000. Beban lain-lain lada minus 481.000, garam minus 312.000, DR 13.000, dan konsolidasi minus 806.000. Pendapatan dari garam lada 50.400, DR 62.400, CR 12.000. Lalu ada laba bersihnya 128.400 di lada, garam 78.000, DR 83.900, CR 18.500, dan konsolidasi 141.000. Lalu di NCI di laba bersih, DR-nya 15.600, CR-nya 3.000, dan konsolidasi minus 12.600. CI di laba bersih, ladanya 128.400, garamnya 78.000, DR-nya 99.500, CR 21.500, dan konsolidasi 128.400. Lalu laporan perubahan modalnya yaitu kalau saldo di lada 455.000, garam 117.000, DR 117.000, dan konsolidasi 455.000. Lalu laba bersihnya di lada 128.400, garamnya 78.000, DR-nya 99.500, CR-nya 21.500, dan konsolidasinya 128.400. Lalu dikurang ladanya minus 104.000, garam minus 45.500, CR-nya 45.500 juga, dan konsolidasinya minus 140.000. Lalu saldonya lagi di lada 479.400, garamnya 149.500, DR-nya 216.500, CR-nya 67.000, dan konsolidasinya 479.400. Lalu neraca saldonya kasnya 156.900 di lada, di garam 32.500, dan di konsolidasi 189.400. Di piutang usahanya di ladanya sebesar 123.500, garamnya 78.000, konsolidasinya 201.500.
Lalu persediaannya di lada 149.500, di garam 156.000, dan dikonsolidasi 305.500. Investasi dalam garamnya, nilai bukunya di lada 223.600, di CR-nya juga 223.600. Nilai kelebihannya di lada 144.400 dan di CR 144.400 juga. Lalu tandanya 130.000, garamnya 91.000, DR-nya 39.000 dan konsolidasinya 260.000. Bangunan dan peralatannya juga ladanya sebesar 325.000, garamnya 291.200, DR-nya 85.000, CR-nya 57.200 dan dikonsolidasinya 644.000. Lalu akumulasi penyusutan di ladanya ini minus 273.000, di garam minus 76.700 dan di DR-nya 57.200, CR-nya 8.500 dan dikonsolidasi minus 301.000. Lalu di perjanjian tak bersaing, DR-nya ini 39.000 dan konsolidasinya 39.000. Goodwill-nya DR-nya ini sebesar 26.000 dan dikonsolidasinya juga 26.000. Lalu total asetnya di lada sebesar 979.900, garamnya 572.000, DR-nya 246.200, CR-nya 433.700 dan dikonsolidasinya 1.364.400. Lalu hutang dan akrualnya di lada sebesar 84.500, garam 97.500, lalu dikonsolidasinya sebesar 182.000. Hutang jangka panjangnya lada 26.000, garam 195.000 dan dikonsolidasi 221.000. Lalu di saham biasa di ladanya ini sebesar 390.000, garamnya 130.000, DR-nya 130.000 dan konsolidasinya 390.000. Lalu di laba ditahan ladanya 479.400, garam 149.500, DR-nya 216.500, CR-nya 67.000 dan konsolidasinya 479.400. Dan di NCI di aset bersih, CR-nya ini sebesar 55.900 dan konsolidasinya 92.000. Jadi total kuas dan ekuitasnya ini di lada ini sebesar 979.900, di garam 572.000, di DR 346.500, di CR sebesar 36.100 dan di konsolidasi sebesar 1.364.400. Selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran ketiga tentang memahami dan menjelaskan apa yang terjadi ketika perusahaan induk berhenti mengkonsolidasikan anak perusahaan. Selanjutnya ini ada tentang penghentian konsolidasi. Induk perusahaan harus menghentikan konsolidasi anak perusahaan jika tidak dapat lagi melakukan pengendalian. Ada dua skenario yang mungkin terjadi. Yang pertama, entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak dan tidak lagi memiliki kepentingan ekuitas. Yang kedua, entitas induk kehilangan pengendalian tetapi masih memiliki kepentingan ekuitas. Selanjutnya ini ada tentang induk perusahaan tidak lagi memiliki hak kepemilikan saham. Jika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak dan tidak lagi memiliki kepentingan ekuitas pada entitas anak sebelumnya, maka entitas induk mengakui keuntungan atau kerugian atas selisih antara yang pertama setiap hasil yang diterima dari peristiwa yang menyebabkan hilangnya kendali dan yang kedua nilai tercatat kepentingan ekuitas entitas induk. Selanjutnya ini ada contoh, entitas induk tidak lagi memiliki hak kepemilikan saham. Asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, akun investasi lada di garam memiliki saldo sebesar $368.000. Asumsikan juga bahwa 80% saham lada di garam memiliki nilai wajar sebesar $410.000. Lalu pada tanggal 1 Januari 2020, lada menjual seluruh saham garam seharga $400.000. Bagaimana lada harus mencatat transaksi ini? Jadi jawabannya hasil penjualan sebesar $400.000 dikurang nilai tercatat investasi $368.000, jadi keuntungan dari penjualannya sebesar $32.000. Lalu ini ada cash $400.000, investasi pada garam $368.000 dan keuntungan dari penjualan sebesar $32.000.
Selanjutnya ini ada tentang induk perusahaan mempertahankan kepentingan ekuitas. Jika entitas induk kehilangan pengendalian tetapi masih memiliki kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu, maka entitas induk harus mengakui keuntungan atau kerugian atas perbedaan pada tanggal pengendalian hilang antara yang pertama, jumlah dari setiap hasil yang diterima oleh entitas induk dan nilai wajar dari kepentingan ekuitas yang tersisa pada entitas anak terdahulu, dan yang kedua, nilai tercatat dari jumlah kepemilikan entitas induk pada entitas anak. Selanjutnya, ini ada contoh induk perusahaan mempertahankan kepentingan ekuitas. Asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, akun investasi lada di Garam memiliki saldo sebesar $368.000. Asumsikan juga bahwa 80% saham lada di Garam memiliki nilai wajar sebesar $410.000. Pada tanggal 1 Januari 2020, lada menjual setengah atau sisa 40% saham Garam seharga $200.000. Lalu bagaimana lada harus mencatat transaksi ini? Jadi jawabannya itu hasil penjualannya itu ditambah hasil penjualan sebesar $200.000 ditambah nilai wajar investasi yang tersisa $205.000 yaitu sebesar $405.000 dikurang seluruh nilai tercatat investasi yaitu sebesar $368.000. Jadi keuntungan dari penjualan itu sebesar $37.000. Lalu ini ada jurnalnya, kas $200.000, investasi pada Garam $163.000 dan keuntungan dari penjualannya sebesar $37.000. Lalu di sebelah kanan ada investasi pada Garam, di situ ada gambarnya, di mana $205.000 itu adalah sisa bunga yang dinilai kembali pada nilai wajar. Lalu ini ada solusi pertanyaan kuis latihan 3-4. Paul Corporate memiliki 90% saham biasa SEM yang beredar. Nilai tercatat investasi di SEM adalah $170.000 dan nilai wajar investasi ini adalah $250.000. Paul menjual setengah dari saham SEM dengan harga $130.000. Jadi hasil penjualannya itu $130.000 ditambah nilai wajar investasi yang tersisa sebesar $125.000, jadi totalnya $255.000. Lalu dikurang seluruh nilai tercatat investasi $170.000, jadi keuntungannya dari penjualan itu sebesar $85.000. Jurnalnya ini yaitu kas $130.000, investasi pada SEM $45.000, keuntungan dari penjualannya $85.000. Jadi, lalu di kanan ada investasi pada SEM, itu ada bagannya, di mana $125.000 itu adalah sisa bunga yang dinilai kembali pada nilai wajar. Lalu ini ada tujuan pembelajaran keempat, yaitu membuat perhitungan dan menyiapkan entry eliminasi untuk konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki sebagian apabila terdapat perbedaan positif yang kompleks dan komprehensif lainnya. Perlakuan penghasilan komprehensif lain. FASB 130 mengharuskan perusahaan untuk melaporkan pendapatan komprehensif lain secara terpisah, termasuk pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang menurut GAAP tidak termasuk dalam laba bersih. Akun pendapatan komprehensif lainnya adalah akun temporer yang ditutup pada setiap akhir periode ke dalam akun ekuitas khusus akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Lembar kerja konsolidasi biasanya menyertakan bagian tambahan di bagian bawah untuk pendapatan komprehensif lainnya. Latihan kelompok 3, 80% dengan OCI. Asumsikan bahwa selama tahun 2019, Garam membeli $10.000 investasi yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar surat berharga tersebut meningkat menjadi $30.000. Selain dari dampak akuntansi untuk investasi Garam dalam sekuritas, informasi keuangan yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019 identik dengan yang disajikan dalam contoh sebelumnya. Di sini ada jurnal penyesuaian yang dilakukan Garam dan jurnal penyesuaian yang dilakukan lada. Di sini
Pendapatan komprehensif lain, OCI dari garam sejumlah 16.000, OCI ke NCI sejumlah 4.000 di akun debit, lalu investasi pada garam sekitar 16.000, NCI dalam NA dari garam sekitar 4.000 dalam akun kredit. Selanjutnya, di sini terdapat kertas kerja konsolidasi untuk perusahaan lada dan perusahaan garam per 31 Desember 2019. Tujuan pembelajaran 5, memahami dan menjelaskan pertimbangan-pertimbangan tambahan yang terkait dengan konsolidasi. Akun penilaian entitas anak pada saat akuisisi. FASB 141R mengindikasikan bahwa seluruh aset dan liabilitas yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis harus dinilai pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan tidak ada akun penilaian yang harus dibawa. Penerapannya dalam konsolidasi setelah akuisisi saham yang kurang jelas. Pertimbangan tambahan defisit di RE. Saldo laba ditahan, negatif entitas anak pada saat akuisisi. Perusahaan induk dapat mengakuisisi anak perusahaan yang memiliki saldo laba negatif. Eliminasi dasar akan memiliki kredit dan bukan debit ke saldo laba. Eliminasi dasar terdapat akun saham biasa, tambahan modal di setor, pendapatan dari, NCI di NI dari entitas anak, saldo laba ditahan, saldo awal, pengumuman dividen, investasi dari, NCI dan NI dari entitas anak. Akun ekuitas memegang saham lainnya. Secara umum, semua akun ekuitas pemegang saham yang timbul dari pemegang saham biasa menerima perlakuan yang sama dengan saham biasa dan dieliminasi pada saat saham biasa dieliminasi. Pelepasan aset terkait diferensial oleh entitas anak. Pendapatan metode ekuitas dan laba bersih, konsolidasi induk terpengaruh. Buku induk, bagian dari selisih yang termasuk dalam akun investasi, entitas anak yang terkait dengan aset yang dijual, harus dihapuskan oleh entitas induk berdasarkan metode ekuitas sebagai pengurang pendapatan dari entitas anak dan akun investasi. Dalam konsolidasi, bagian dari selisih yang terkait dengan aset yang dijual diperlakukan sebagai penyesuaian terhadap laba rugi konsolidasi. Persediaan. Setiap selisih terkait persediaan dibebankan ke persediaan selama entitas anak memiliki unit tersebut. Pada periode ketika unit persediaan dijual, selisih terkait persediaan dibebankan ke beban pokok penjualan. Metode biaya persediaan yang digunakan oleh entitas anak menentukan periode di mana beban pokok penjualan diferensial diakui. FIFO adalah unit persediaan yang ada pada tanggal penggabungan dipandang sebagai unit pertama yang terjual setelah penggabungan. LIFO adalah unit persediaan pada tanggal penggabungan usaha dipandang sebagai bagian dari persediaan entitas anak. Aset tetap, selisih yang terkait dengan tanah yang dimiliki oleh entitas anak ditambahkan ke saldo tanah pada kertas kerja konsolidasi setiap kali neraca konsolidasi disusun. Jika entitas anak menjual tanah yang terkait dengan perbedaan tersebut, maka perbedaan tersebut diperlakukan dalam kertas kerja konsolidasi sebagai penyesuaian terhadap laba atau rugi atas penjualan tanah pada periode penjualan. Penjualan peralatan yang berhubungan dengan diferensial diperlakukan
dengan cara yang sama dengan tanah kecuali bawah amortisi untuk periode saat ini dan periode selanjutnya harus dipertimbangkan.